The Planning, Attention, Simultaneous, and Successive atau PASS Theory berakar pada karya A.R. Luria yang menjelaskan tentang aspek fungsional struktur otak. Para peneliti menggunakan karya Luria untuk mendefinisikan komponen penting dari kecerdasan manusia yang diteliti khusus yang digunakan untuk merekonseptualisasikan konsep kecerdasan manusia. Luria berteori bahwa fungsi kognitif manusia dapat dikonseptualisasikan dalam kerangka 3 unit fungsional yang terpisah namun terkait yang menyediakan 4 proses psikologis dasar. Ketiga sistem otak ini disebut sebagai unit fungsional karena mekanisme neuropsikologisnya bekerja dalam sistem yang terpisah tetapi saling terkait. Luria menyatakan bahwa setiap bentuk aktivitas sadar selalu merupakan sistem fungsional yang kompleks dan berlangsung melalui kerja gabungan dari ketiga unit otak, yang masing-masing memberikan kontribusinya sendiri. Oleh karena itu, seorang anak dapat melakukan tugas yang sama dengan kontribusi yang berbeda melalui proses PASS, bersama dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan anak. Meskipun fungsi yang efektif dicapai melalui integrasi semua proses seperti yang diminta oleh tugas tertentu, namun tidak setiap proses terlibat secara setara dalam setiap tugasnya. Misalnya, tugas-tugas seperti penghitungan matematika mungkin sangat berbobot atau didominasi oleh satu proses, sementara tugas seperti membaca decoding mungkin sangat terkait dengan proses lain. Fungsi efektif misalnya pemrosesan informasi visual juga melibatkan 3 tingkat hierarki otak. Konsisten dengan tipografi struktural, ini dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana. Pertama, area proyeksi di mana karakteristik modalitas informasinya utuh. Di atas area proyeksi adalah area asosiasi yang dimana informasi kehilangan sebagian dari tak modalnya. Di atas area asosiasi adalah area tersier atau zona tumpang tindih, di mana informasinya adalah amodal. Hal ini memungkinkan informasi untuk diintegrasikan dari berbagai indera dan diproses pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, modalitas paling penting pada tingkat penerimaan awal dan kurang penting pada tingkat di mana informasi diintegrasikan. Deskripsi 3 unit fungsional. Fungsi unit pertama memberikan regulasi gairah dan perhatian kortikal. Informasi kode kedua menggunakan proses simultan dan berurutan. Dan yang ketiga menyediakan pengembangan strategi, penggunaan strategi, pemantauan diri, dan pengendalian aktivitas kognitif. Menurut Luria, sistem perhatian gairah terletak terutama di batang otak, di encephalon, dan daerah medial cortex. Unit ini menyediakan otak dengan tingkat gairah atau nada kortikal yang sesuai, serta perhatian direktif dan selektif. Ketika susunan stimulus multidimensi disajikan kepada seseorang yang kemudian diharuskan untuk memperhatikan hanya satu dimensi, penghambatan menanggapi rangsangan lain lebih seringkali menonjol dan alokasi perhatian ke dimensi pusat bergantung pada sumber daya unit fungsional pertama. Luria menyatakan bahwa kondisi gairah yang optimal diperlukan sebelum bentuk perhatian yang lebih kompleks, yang melibatkan pengenalan selektif dari stimulus tertentu dan penghambatan respon terhadap rangsangan yang tidak relevan. Dapat terjadi setelah itu, ketika individu cukup terangsang dan perhatian mereka cukup terfokus, mereka dapat memanfaatkan proses di unit fungsional kedua dan ketiga. Unit fungsional kedua berhubungan dengan lobus occipital, parietal, dan temporal posterior sulcus sentral otak. Unit ini bertanggung jawab untuk menerima, memproses, menyimpan informasi yang diperoleh seseorang dari dunia luar. Unit ini melibatkan proses simultan dan proses yang berurutan. Proses simultan melibatkan pengintegrasian rangsangan ke dalam kelompok sehingga keterkaitan antar kelompok dapat dipahami. Sedangkan pemrosesan simultan melibatkan kerja dengan rangsangan yang terkait. Pemrosesan berurutan melibatkan informasi yang diatur secara linear dan diintegrasikan ke dalam perkembangan seperti rantai. Sebaliknya, pemrosesan simultan melibatkan integrasi elemen-elemen terpisah ke dalam kelompok.
Unit fungsional ketiga dikaitkan dengan area prefrontal lobus frontal otak. Unit ini menyediakan pemrograman, regulasi, dan verifikasi perilaku dan bertanggung jawab atas perilaku seperti mengajukan pertanyaan, memecahkan masalah, dan memantau diri sendiri. Tanggung jawab lain dari unit fungsional ketiga termasuk pengaturan aktivitas sukarela, kontrol impuls sadar, dan berbagai keterampilan linguistik seperti percakapan spontan. Unit fungsional ketiga menyediakan aspek paling kompleks dari perilaku manusia, termasuk kepribadian dan kesadaran. Selanjutnya adalah pengaruh dan masalah dari unit fungsional. Organisasi otak Luria ke dalam unit-unit fungsional menjelaskan pengaruh budaya pada kognisi yang lebih tinggi serta faktor biologis. Dia menyatakan bahwa persepsi dan menghafal, gnosis dan praksis, bicara dan berpikir, menulis, membaca dan berhitung tidak dapat dianggap sebagai fakultas terisolasi atau bahkan tak dapat dipisahkan. Artinya, kita tidak dapat seperti yang coba dilakukan oleh para ahli frenologi yang mengidentifikasi titik menulis di otak. Sebaliknya, kita harus mempertimbangkan konsep unit otak yang menyediakan suatu fungsi. Aktivitas seperti membaca dan menulis dapat dianalisis sebagai konstelasi aktivitas kezonan kerja tertentu di otak yang mendukungnya, karena otak beroperasi sebagai sistem fungsional yang terintegrasi. Bagaimanapun, gangguan kecil di suatu area dapat menyebabkan disorganisasi di seluruh sistem fungsional. Konsep unit fungsional dinamis Luria memberikan dasar untuk proses PASS. Proses ini secara tegas didasarkan pada korelasi biologis namun berkembang dalam lingkungan sosiokultural. Dengan kata lain, mereka dipengaruhi sebagian oleh pengalaman budaya anak. Stuss dan Benson mengakui interaksi ini dan terutama penggunaan pidato sebagai fungsi pengaturan ketika mereka menyatakan orang dewasa mengatur perilaku anak dengan perintah, menghambat respon yang tidak relevan. Anaknya belajar berbicara, instruksi lisan yang dibagikan antara anak dan orang dewasa diambil alih oleh anak yang menggunakan instruksi yang dinyatakan secara eksternal dan seringkali instruksi rinci untuk memandu perilakunya sendiri. Pada usia 4-4,5 tahun, kecenderungan ke arah pembicaraan internal dan kontrak secara bertahap muncul. Anak mulai mengatur dan menundukkan perilakunya sesuai dengan pidatonya. Ucapan selain melayani pemikiran komunikasi, menjadi kekuatan pengaturan sendiri yang utama. Menciptakan sistem koneksi untuk mengatur perilaku aktif yang menghambat tindakan yang tidak relevan dengan tugas yang sedang dihadapi. Luria menekankan peran lobus frontal dalam bahasa, organisasi, dan arah perilaku dan ucapan sebagai alat budaya yang mengembangkan lebih jauh lobus frontal dan pengaturan diri. Luria menunjukkan bahwa abstraksi dan generalisasi itu sendiri adalah produksi dari lingkungan budaya. Naglieri telah menyimpulkan pengaruh interaksi sosial pada penggunaan rencana dan strategi oleh anak-anak dan perubahan yang dihasilkan dalam kinerja pada tugas-tugas kelas. Untuk teori PASS ini berarti bahwa perhatian dan perencanaan sangat terkait, karena perhatian seringkali berada di bawah kendali perencanaan secara sadar. Artinya, perencanaan perilaku kita menentukan alokasi sumber perhatian kita yang terbatas. Hai, saya Anastasia dengan nomor terakhir digit NIM 094. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Three Functional Units dan teori PASS. Komponen penting dari teori PASS adalah peran tabungan informasi seseorang. Dasar pengetahuan adalah bagian dari setiap proses yang terjadi, karena pengalaman masa lalu, proses belajar, emosi, dan motivasi menyediakan latar belakang serta sumber informasi untuk diproses. Ada proses P yaitu planning, A yaitu attention, S yang pertama yaitu simultaneous, dan S yang terakhir yaitu successive. Keempat proses bekerja dalam konteks dasar pengetahuan individu dan tidak dapat bekerja di luar konteks pengetahuan. Teori PASS adalah sebuah alternatif terhadap pendekatan intelijensi berupa tes verbal, nonverbal, dan kuantitatif.
Teori ini memiliki dasar dari neuropsikologi dan juga bercabang ke psikologi perkembangan dan pendidikan. Proses yang pertama adalah planning. Planning adalah fungsi dari frontal cortex, tepatnya di prefrontal cortex, dan merupakan salah satu kemampuan yang membedakan manusia dengan primata lainnya. Planning membantu kita memilah dan mengembangkan rencana atau strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Proses planning menyediakan solusi, pengontrolan proses attention, simultaneous dan suksesif, serta pemanfaatan selektif dari pengetahuan dan keterampilan. Proses yang kedua yaitu attention. Attention adalah sebuah proses mental yang berkorelasi dengan respon orientasi. Attention dikontrol oleh intensi dan tujuan, serta melibatkan pengetahuan dan keterampilan layaknya proses PASS lainnya. Proses yang ketiga yaitu simultaneous processing, sifatnya esensial untuk pengorganisasian informasi menjadi kelompok-kelompok atau keseluruhan koheren. Otak bagian parietal, occipital, dan temporal menyediakan kemampuan krusial untuk melihat pola sebagai elemen-elemen yang saling berkaitan. Proses ini tidak hanya terbatas pada konten nonverbal, tetapi juga berperan dalam komponen gramatikal bahasa, pemahaman hubungan antar kata preposisi, dan perubahan suara. Proses yang keempat yaitu successive processing. Terlibat dalam penggunaan stimulus dalam urutan serial spesifik suara dan gerakan. Informasi haruslah tidak dapat diorganisasikan menjadi pola, tetapi setiap elemen hanya dapat dikaitkan dengan informasi yang mendahuluinya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu operasionalisasi dan penerapan teori. Teori PASS dioperasionalisasikan oleh Cognitive Assessment System atau CAS, yaitu sebuah tes untuk mengukur teori PASS mengikuti sebuah program tes perkembangan secara sistematik dan empiris yang didesain untuk memperoleh pengukuran efisien dari setiap prosesnya. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah pendukung empiris teori PASS. Dillon pada tahun 1986 mengusulkan 6 kriteria untuk mengevaluasi proses pemrosesan kognitif, yaitu validity, diagnosis, prescription, comparability, replicability, dan psychodiagnostic utility. Di sini saya akan menjelaskan 2 saja, dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Yang pertama, validity. Validitas fundamental teori PASS berakar dari karya neuropsikologi milik Luria yang mengasosiasikan area otak dengan proses psikologis dasar. Penelitiannya digunakan sebagai dasar dalam mencari cara menguji proses-proses PASS, termasuk usaha analisis ekstensif atas metode Luria, prosedur terkait yang digunakan dalam neuropsikologi, dan area terkait. Bukti-bukti yang mendemonstrasikan manfaat teori PASS dioperasionalisasikan oleh CAS karena bertujuan mengantisipasi tingkat performa akademik pada tingkat dasar fungsi kognitif yang menyediakan dukungan penting bagi teorinya. Yang kedua yaitu diagnosis. Tujuan utama diagnosis adalah untuk menentukan apakah variasi karakteristik membantu membedakan sebuah kelompok anak dari kelompok lainnya, dan apakah data membantu keputusan preskripsi. Cara untuk menguji manfaat diagnostik adalah dengan menganalisis frekuensi kelemahan kognitif PASS dalam anak, dalam setting edukasi reguler dan spesial, serta pemeriksaan populasi spesifik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Theoretical perspektif selanjutnya yaitu ada Glading, McDermott, Connor, Baker, dan Woodnis. Mereka menyarankan bahwa penelitian tentang profil untuk anak-anak tertentu biasanya membingungkan, karena penggunaan profil subtes untuk keduanya membentukkan awal kelompok diagnostik dan pencarian profil berikutnya yang mungkin secara signifikan telah mendefinisikan atau membedakan kelompok tersebut dan menghasilkan masalah metodologis. Mereka selanjutnya menyarankan bahwa para peneliti harus mulai dengan kelompok yang tidak dipilih, yaitu sampel dan representatif, yang sebagian di antaranya mungkin menerima pendidikan khusus, mengidentifikasi anak-anak dengan tanpa profil subtes yang tidak biasa, dan kemudian membandingkan kinerja mereka pada kinerja eksternal. Lalu, Naglieri mengikuti metodologi penelitian ini dengan menggunakan teori planning, attention, simultaneous processing, successive processing,
dan konsepnya Naglieri tentang kelemahan relatif dan kelemahan kognitif. Naglieri menjelaskan bagaimana menemukan gangguan dalam satu atau lebih proses planning, attention, simultaneous processing, successive processing, dasar sebagai berikut, yaitu kelemahan relatif adalah kelemahan yang signifikan dalam kaitannya dengan skor, planning, attention, simultaneous processing, successive processing dengan rata-rata anak yang ditentukan menggunakan metodologi ipsatif yang awalnya diusulkan oleh Dawes pada tahun 1956 dan dimodifikasi oleh Silverstein pada tahun 1982 sampai 1993. Masalahnya dengan pendekatan ini bahwa seorang anak mungkin memiliki kelemahan yang signifikan yang berbeda dalam kisaran rata-rata jika sebagian besar skors di atas rata-rata. Sebaliknya, kelemahan kognitif ditemukan ketika seorang anak memiliki perbedaan intra-individual yang signifikan pada skor skala planning, attention, simultaneous processing, successive processing dari cognitive assessment system. Dan menurut metode ipsatif, pada skor terendah juga berada di bawah beberapa batas yang dirancang untuk menunjukkan apakah atau rata-rata. Lalu selanjutnya ada Children with ADHD. Bagian dari studi ini menyangkut perbandingan antara anak-anak dengan ADHD dan normatif oleh Naglieri. Kelompok pada dua tes Cognitive Assessment System dan skala kecerdasan Wechsler untuk anak edisi ketiga. Dan tujuan dari bagian ini tuh untuk menguji asumsi bahwa teori PAS dan tes turunannya Cognitive Assessment System mungkin sangat sensitif terhadap kesulitan kognitif anak-anak dengan ADHD, sedangkan tes kecerdasan umum tidak memadai untuk diagnosis ADHD. Secara khusus, skor rata-rata perencanaan Cognitive Assessment System yang rendah diharapkan untuk sampel dengan ADHD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran efek yang besar untuk perencanaan antara anak-anak dengan ADHD dan sampel standarisasi. Namun, dalam hal skala perencanaan Cognitive Assessment System, ukuran efek kecil sekali. Lalu selanjutnya ada Children with Reading Disability atau ketidakmampuan membaca pada anak. Stanovic, Wagner, Torgerson, dan Rasot menyarankan untuk anak-anak dengan ketidakmampuan membaca agar menggunakan kode fonologis, karena mereka berpendapat bahwa keterampilan fonologis ini berhubungan secara kasual dengan perolehan normal dari keterampilan membaca, dan dukungan untuk klaim ini juga dapat ditemukan dalam hubungan antara skor fonologis pra-pembaca dan perkembangan bacaan mereka sejak 1-3 tahun. Selanjutnya adalah resep atau prescription. Dylan berpendapat bahwa sejauh mana yang teori pemrosesan kognitif menginformasikan kepada pengguna tentang intervensi. Hal itu dimensi penting validitas. Teori PAS tampaknya memiliki keuntungan dalam hal ini. Setidaknya ada 4 sumber daya utama untuk menerapkan teori PAS ke akademik, remediasi, dan instruksi yang kita bahas secara singkat. Yang pertama yaitu PAS Remedial Program atau PREP dikembangkan oleh DAS. Yang kedua, metode fasilitasi perencanaan. Yang ketiga, Kirby dan buku Williams. Yang keempat, buku Naglieri dan Pickering tentang membantu anak belajar. Kedua metode pertama didasarkan pada studi empiris dan dibahas panjang lebar. Dua buku lainnya berisi beberapa pendekatan intervensi akademik. Metode instruksional menggunakan instruksi terstruktur dan terarah serta instruksi terstruktur minimal. Dalam bab ini, konsep dibalik dua metode pertama lebih lengkap dan jelas. Deskripsi PREP. PREP dikembangkan berdasarkan program perbaikan yang berdasar pada teori fungsi kognitif. Tujuannya sendiri adalah khususnya untuk meningkatkan strategi pemrosesan. PREP didirikan dengan alasan bahwa transfer prinsip paling baik difasilitasi melalui induktif daripada deduktif. Program ini sesuai dengan penyataan bahwa strategi yang diperoleh secara taktik cenderung digunakan dengan cara yang tepat. Proses kognitif ini telah erat terkait dengan proses membaca dan mengeja. Efektivitas versi yang dimodifikasi dari PREP untuk kelompok yang lebih tua dipelajari oleh Bowden dan Kirby, sekelompok siswa kelas 5 dan 6 yang diidentifikasi setahun sebelumnya karena dianggap miskin membaca secara acak ditugaskan ke grup eksperimental. Grup kontrol diterima secara teratur dan kelompok penerima PREP dalam kelompok yang terbesar. Hasilnya menunjukkan perbedaan antara grup kontrol dan PREP pada WRMT Word Identification dan Word Attack subtest setelah perawatan.
Akhirnya, studi oleh Parila, Das, Kedzik, Papadopoulos, dan Kirby adalah tentang perspektif teoritis, yaitu ketegangan eksperimen yang dijelaskan di atas dengan 3 perubahan penting. Yang pertama, kondisi kontrol adalah program yang bersaing diberikan kepada sekelompok anak yang dicocokkan dengan hati-hati. Yang kedua, peserta pembaca di kelas 1 dan karenanya lebih mudah dari peserta kelas 3 hingga kelas 6 di studi sebelumnya. Yang ketiga, pelatihan lebih pendek dalam durasi daripada di sebagian besar studi sebelumnya. Kondisi kontrol yang lebih ketat dipandang sebagai ujian penting dari kemanjuran PREP. Studi ini berusaha untuk menunjukkan kemanjuran PREP dengan menunjukkan keunggulannya atas program pembacaan meaning based yang diterima oleh kelompok kontrol. Di suatu kasus, 58 anak kelas 1 mengalami kesulitan membaca dan mereka dibagi menjadi 2 grup remediasi yang cocok. Yang pertama, penerimaan versi PREP yang dimodifikasi dan yang lainnya menerima program berbasis makna. Relevansi profil CIS anak-anak atau Cognitive Assessment System ditunjukkan sebagai berikut. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa perolehan tinggi dalam PREP Group adalah mereka yang memiliki skor CIS berturut-turut yang lebih tinggi di awal program. Sebaliknya, perolehan tinggi dalam program ditandai oleh CIS perencanaan skor. Diambil bersama-sama, studi dijelaskan di sini membuat kasus yang jelas untuk efektivitas PREP dalam memulihkan keterampilan membaca yang kekurangan selama bertahun-tahun pada sekolah dasar. Selanjutnya, hal-hal penting dari fasilitasi perencanaan. Efektivitas mengajar anak-anak menjadi lebih strategis ketika menyelesaikan masalah perhitungan matematika diilustrasikan dengan baik oleh penelitian yang telah meneliti hubungan antara instruksi strategi dan CIS merencanakan skor. 4 penelitian telah berfokus perencanaan dan perhitungan matematika. Para peneliti menggunakan metode yang dirancang untuk merangsang penggunaan perencanaan anak-anak yang memiliki efek positif pada pemecahan masalah pada non-akademik maupun akademik. Metode ini didasarkan asumsi bahwa proses perencanaan harus difasilitasi daripada secara langsung diajarkan, sehingga anak-anak akan menemukan nilai penggunaan strategi tanpa diberitahu secara khusus untuk melakukannya. Metode fasilitasi perencanaan telah diterapkan dengan individu dan kelompok anak-anak. Siswa menyelesaikan lembar kerja matematika yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum dalam rangkaian baseline dan sesi intervensi. Selama fase dasar, diskusi tidak relevan dengan matematika. Namun, dalam fase intervensi, diskusi kelompok yang dirancang untuk mendorong refleksi diri difasilitasi, sehingga anak-anak akan memahami perlunya merencanakan dan menggunakan strategi yang efisien. Selanjutnya, perbandingan. Sejauh mana pemrosesan kognitif konstruksi memiliki relevansi dengan beberapa tugas target adalah kriteria penting validitas untuk teori dan yang relevan dengan evaluasi. Sebuah contoh yang baik dari comparability PASS adalah hubungan antara konstruksi dan kinerja kelas. Ini adalah lingkungan di mana seorang anak harus memperhatikan secara selektif beberapa rangsangan dan mengabaikan yang lain. Aspek selektivitas berkaitan dengan diskriminasi yang disengaja antara rangsangan. Mengabaikan stimuli tidak relevan menyiratkan bahwa anak menolak gangguan. Dalam hal teori PASS, atensi melibatkan setidaknya 3 dimensi penting, yaitu seleksi, pergeseran, dan resistensi terhadap gangguan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menguji kesesuaian teori PASS dengan perhatian kelas adalah dengan melihat hubungan antara ukuran perhatian dan kehadiran di kelas. Das, Schneider, dan Mishra memeriksa hubungan antara peringkat guru perilaku perhatian anak-anak di kelas dan penampilan anak-anak di subtes CAS dari atensi ekspresif dan atensi reseptif. Korelasi ACL dan atensi skor subtes mensugesti perilaku kelas dan kinerja pada ukuran proses kognitif terkait. Hubungan antara ACL dan kinerja anak-anak di CAS diperiksa lebih lanjut melalui faktor analisis. Ada 2 faktor yang diperoleh. Yang pertama adalah memiliki beban yang tinggi pada atensi CAS, skor subtes, dan skor klien. Yang pertama adalah memiliki beban tinggi pada atensi CAS, skor subtes, dan skor klien. Yang pertama adalah memiliki beban tinggi pada atensi CAS,
skor subtes, dan skor kelalaian pada tugas atensi auditori selektif. Yang kedua adalah memiliki beban tinggi pada ACL, komisi error pada tugas atensi auditori selektif dan tugas atensi ekspresif. Jadi, atensi seperti yang didefinisikan oleh teori PASS berguna untuk menjelaskan mengapa peringkat perhatian guru di kelas berkorelasi dengan kinerja pada dua tugas CAS yang membutuhkan selektivitas dan ketahanan terhadap gangguan. Yang kelima adalah replicability. Nilai teori pemrosesan kognitif pada akhirnya terkait dengan sejauh mana ia dapat diterapkan secara seragam di seluruh penguji dan diatur ke dalam metode formal dan terstandarisasi untuk memastikan replikasi di seluruh praktisi. Ketersediaan norma dan pedoman interpretatif memberikan dasar untuk interpretasi skor PASS yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Instrumen CAS adalah ukuran yang dapat diandalkan dari konstruksi PASS pada sampel besar yang mewakili anak-anak yang berusia 5 hingga 17 tahun. Singkatnya, CAS dapat diterima sebagai penilaian yang valid dari proses PASS dan dapat digunakan dalam berbagai pengaturan untuk sejumlah tujuan yang berbeda. Yang keenam, sekaligus kriteria terakhir untuk mengevaluasi pemrosesan kognitif adalah psychodiagnostic utility. Kriteria utilitas psikodiagnostik milik Dillon berkaitan dengan kemudahan yang dapat digunakan oleh teori pemrosesan kognitif tertentu dalam praktiknya. Kriteria ini terkait dengan gagasan Messick tentang validitas konsekuensional dan menekankan transisi dari teori ke praktik sejauh mana teori dapat diterapkan secara efektif. Teori terbaik tentang kecerdasan, kemampuan, atau pemrosesan kognitif pada akhirnya akan memiliki sedikit dampak pada kehidupan anak-anak, kecuali konstruksi yang pertama telah dioperasionalkan ke dalam metode yang dapat diberikan secara efisien, yang kedua dapat dinilai dengan cara yang dapat diandalkan, dan yang ketiga menghasilkan skor yang dapat ditafsirkan dalam konteks beberapa sistem perbandingan yang relevan. Teori PAS dan CAS tampaknya memiliki aplikasi yang cukup untuk diagnosis dan pengobatan. Mereka memiliki nilai dalam mendeteksi kesulitan kognitif yang dialami oleh anak-anak dalam beberapa kelompok diagnostik, serta dalam membangun program untuk peningkatan kognitif. Concluding remark atau penutup. Konsep kecerdasan umum telah menikmati penggunaan luas sejak awal dijelaskannya pada pergantian abad terakhir. Menariknya, Pinner mencatat bahwa meskipun para peneliti khawatir dengan pengukuran kemampuan dan proses, mereka meminjam dari kehidupan sehari-hari istilah yang tidak jelas dan menyiratkan kemampuan dan pengetahuan menyeluruh, dan masih berusaha mendefinisikannya lebih tajam dan memberi konotasi ilmiah yang lebih ketat. Dengan demikian, konsep kecerdasan yang telah mencakup penggunaan tes verbal, non-verbal, dan kuantitatif untuk mendefinisikan dan mengukur kecerdasan selama sekitar 100 tahun berlalu adalah sebuah konsep yang membutuhkan kejelasan lebih. Dalam beberapa hal, teori PASS adalah upaya untuk menghidupkan kembali niat pengembang uji kecerdasan awal dengan mengambil pendekatan multidimensi terhadap definisi kemampuan. Perbedaan yang paling penting antara teori IQ dan PASS tradisional terletak pada penggunaan proses kognitif daripada kemampuan umum. Multidimensi pandangan intelijen yang disediakan teori PASS adalah salah satu aspek pembedanya. Ini adalah teori di mana penelitian semakin menunjukkan utilitas dan praktisi telah mencatat konsistensinya dengan tuntutan yang lebih modern yang ditempatkan pada tes tersebut. Kami menyarankan bahwa PASS adalah teori modern untuk G dan IQ berdasarkan neuropsikologi dan psikologi kognitif yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan psikolog abad 21.